Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anijma Nafisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 5 Pagi Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa topik terkait tentang perpajakan, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Selamat menyaksikan! Pembahasan pada topik 9 yaitu mengenai NPWP. NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Ada dua jenis NPWP, yaitu yang pertama ada NPWP pribadi dan yang kedua ada NPWP badan. NPWP pribadi itu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut individu yang masuk ke dalam daftar NPWP pribadi, yaitu yang pertama yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dan memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan dari usaha. Selanjutnya NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP badan, yaitu yang pertama ada badan milik pemerintah dan yang kedua ada badan milik swasta. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pajak perusahaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak perusahaan itu sendiri? Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Selanjutnya ada pajak rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Nah, kenapa sih ada rekonsiliasi fiskal di dalam perpajakan? Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Selanjutnya pembahasan mengenai manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan, dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Fungsi manajemen perpajakan meliputi 4 aspek utama, yaitu ada planning atau perencanaan pajak, yang kedua ada organizing, dan ada actuating dan ada controlling. Organizing itu pengorganisasian pajak, actuating pelaksanaan pajak, dan controlling pengawasan pajak. Selanjutnya, apa sih manfaat manajemen perpajakan bagi perusahaan? Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Pembahasan selanjutnya mengenai biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Mengapa biaya materai termasuk pajak? Biaya materai merupakan jenis pajak yang dibebankan karena adanya pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, serta efek, di mana keseluruhan dokumen tersebut tercantum di dalamnya jumlah uang maupun nominal yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada undang-undang dan dasar hukum mengenai biaya materai.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.